Baik adik-adik, pada media tutorial kali ini saya akan menjelaskan contoh soal yang berhubungan atau ada kaitannya dengan GLB dan GLBB. Oke, untuk soal yang pertama, seorang melajukan mobilnya pada kecepatan 30 meter per sekon. Pada kecepatan ini dia menginjak rem dan mobil berhenti 6,0 sekon kemudian. Hitunglah percepatannya, kemudian B jarak tempuh. Nah, sekarang untuk bagian A, untuk pada kecepatan disebutkan di sini adalah kecepatan yang dimaksud di sini adalah yang 30 meter per sekon itu adalah kecepatan awal. Kenapa? Karena tidak disebutkan waktu berapa dia mencapai kecepatan 30 meter per sekon. Sehingga kita bisa katakan ini adalah kecepatan awal mobil tersebut. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah bisa kita gunakan VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya berapa? Tentunya sama dengan 0. Kemudian V0-nya 30 meter per sekon. A di sini adalah percepatan sebesar 6 A di sini adalah waktu percepatannya, kemudian T di sini adalah waktunya. Nah, waktu untuk mobil berhenti sebesar 6 sekon. Kemudian persoalan fisika sebenarnya sudah sampai di sini selesai. Saja kita rombak rumusnya sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari pada matematika. Yang A ini pindah ke ruas kiri untuk memudahkan kita sehingga minus minus 6A sama dengan 30 atau bisa kita katakan A sama dengan minus 30 dibagi 6 sama dengan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah minus 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita selanjutnya kita gunakan persamaan untuk mencari jarak tempuh. Itu S sama dengan P0T tambah 1/2 ya, 1/2 di sini ya, dikurang AT kuadrat. S sama dengan V0-nya berapa? 30 dikali dengan T 6. Kemudian ditambah dengan 1/2 dari rumus. Kemudian 5 minus 5A-nya ya. Kita sudah jelas. Minus 5A. Cuma kita masukkan di sini 5 karena tetap negatif ketemu negatif sama dengan positif. Kemudian 6 kuadrat atau 36 kali 6 ke 36. 6 kali 6 36 sehingga S yang kita peroleh adalah 90 meter. Selanjutnya untuk yang kedua, ini agak panjang soalnya tingkat kesulitannya juga sudah cukup tinggi. Soal nomor 2 adalah sebuah kereta meluncur dengan percepatan 2,0 meter per sekon kuadrat dan mulai meluncur dari keadaan diam. Nah, keadaan diam di sini harus digarisbawahi. Dia meluncur dari keadaan diam. Berarti bisa kita katakan kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Pertanyaan pertama, A. Berapa kecepatannya setelah 5 sekon? Nah, kita bisa ketahui dari rumus yang ini. VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya berapa? Nah, ini yang mau kita cari. Kemudian V0 berapa? Seperti yang kita katakan tadi, dalam keadaan diam. Berarti V0 sama dengan 0. Tambah A berapa? A-nya sama dengan 2 percepatannya. Kemudian T-nya sama dengan 5 sekon yang minta di sini. Kemudian sehingga 0 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi VT-nya sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya kita ingin cari yang diminta di sini untuk pertanyaan kedua adalah berapa jarak yang ditempuh pada saat itu. Nah, kita bisa gunakan rumus untuk mencari jarak. S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, S sama dengan V0-nya kan 0 dari keadaan diam tadi. Ya, apapun yang dikali 0 itu hasilnya 0. Sehingga V0T sama dengan 0 ditambah 1/2 2 dikali ya 2 dikali dengan waktunya 5 kuadrat. Hasilnya itu kalau kita lakukan penjumlahan di sini itu eh, sama dengan 25 meter. Sekarang bagian C. Berapa kecepatan rata-rata pada selang waktu 5 sekon? Nah, sekarang dia minta berapa kecepatan rata-rata pada selang waktu 5 sekon. Delta T saya kira jelas 5 sekon. Kemudian jarak ya kita gunakan yang uh, jarak yang kita dapatkan pada bagian B sehingga 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ada mungkin yang pertanyaannya kemudian, mengapa kecepatan rata-rata ini berbeda dengan hasil yang dapat pada bagian A? Perbedaannya karena
5 meter per sekon di sini adalah merupakan kecepatan rata-rata mobil tersebut, sedangkan PT di sini bukan, ini adalah kecepatan rata-rata saat 5 sekon. Saya kira di situ bedanya. Kemudian pada bagian D, apa yang kita mau cari, berapa jarak yang ditempuh pada saat kecepatan 40 meter. Nah, sekarang dia mencari berapa jarak yang ditempuh pada berapa jarak yang ditempuh pada saat dia kecepatannya mencapai 40 meter per sekon. Saya kira kita sudah tahu P, PT di sini ya. P pada saat waktu tertentu, kemudian di sini V0 sama dengan 0 ditambah 2 kali percepatan di jarak. Kita bisa bongkar rumus ini tentunya dengan sesuatu yang sudah kita pelajari di matematika, sehingga rumusnya kita bisa ubah menjadi S sama dengan 40 kuadrat dibagi 4 atau sama dengan, sehingga sama dengan 400 meter. S nya pindah di ruas sebelah kiri, nah sehingga dia menjadi minus S. Kemudian ini 40 pindah di ruas sebelah kanan, sehingga minus 40 kuadrat. Untuk menghilangkan positif di S, negatif di S, maka semua ruas kita kali dengan negatif, sehingga ini tetap menjadi positif S, ini menjadi positif 40, sehingga kita bisa peroleh 400 meter untuk jaraknya. Saya kira sudah jelas. Kalau misalnya kurang jelas, ada yang bisa mengulang video ini. Terima kasih.